Ini cerita kami tentang Kota Tua. Kota yang dikenal dengan sebutan Batavia Lama dan dijuluki sebagai permata Asia dan ratu dari timur pada abad ke-17 oleh pelajar Eropa. Kota Tua dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Berikut ini peta zonasi dari Kota Tua. Kota Tua terdiri dari 5 zonasi. Zonasi pertama yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa berfungsi sebagai pelabuhan pelayaran rakyat dan kawasan wisata. Pelabuhan sebagai kawasan wisata ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam hal kegiatan bongkar muat barang secara tradisional dan penggunaan kapal pinisi. Zonasi kedua adalah Taman Fathahillah. Taman Fathahillah merupakan pusat ruang terbuka dari zonasi Fathahillah, bahkan Kota Tua, yang menampilkan formalitas dalam desain ruang terbuka berupa square. Sebagai ruang terbuka aktif yang merupakan titik pusat zona 2 bahkan Kota Tua, Taman Fathahillah memiliki nilai sejarah yang paling tinggi. Zonasi ketiga adalah Pecinan Glodok. Kawasan ini merupakan permata pariwisata di Jakarta Barat yang merupakan hasil kolaborasi seluruh etnis yang ada seperti Tionghoa, Sunda, Betawi, Jawa, dan lainnya. Sebuah kolaborasi yang terbentuk selama ratusan tahun. Zonasi keempat adalah Kampung Arab Pekojan. Merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta yang dibangun atas adanya inisiatif dari pedagang bangsa Arab yang membentuk kawasan tempat tinggal di lingkungan tersebut. Zonasi kelima adalah kawasan peremajaan dari Kota Tua. Museum Sejarah Jakarta pada mulanya digunakan sebagai gedung balai kota. Gedung ini merupakan balai kota kedua yang dibangun pada masa pemerintahan VOC di Batavia. Untuk sejarah bangunan, museum ini dibangun pada tahun 1707 di bawah pemerintahan Gubernur John Van Horn. Lalu selesai di tahun 1710 di bawah kepemerintahan Gubernur Abraham van Widik. Di tahun 1925 sampai 1942 gedung ini digunakan sebagai gedung pemerintahan untuk Jawa Barat. Lalu di tahun 1942 sampai 1945 di masa Perang Kedua, Jepang menggunakan bangunan ini sebagai Dainippon Japan Headquarter. Lalu di tahun 1945 di mana Indonesia merdeka, gedung ini dikembalikan fungsinya menjadi gedung pemerintahan Jawa Barat. Beragam masalah di Kota Tua antara lain pengaturan lahan parkir, angkutan umum yang berhenti sembarangan, kumuh, macet, dan pedagang kaki lima yang tidak tertata. Serta yang membuat tidak nyaman pengunjung, yaitu adanya pengamen yang datang di saat pengunjung sedang asik makan, bersantai menikmati suasana di Kota Tua. Dan selain itu, di Kota Tua juga sedang adanya revitalisasi yang mengakibatkan kemacetan, polusi udara, dan hal tersebut membuat para pengunjung tidak nyaman. Sesudah Kota Tua berkali-kali direvitalisasi, berkali-kali diperbaiki, lihat bertambah atau tidak pengunjungnya, makin hidup atau makin mati. Jadi kegagalan utamanya adalah apakah kita mampu tidak menjadikan areal atau kawasan Kota Tua itu menjadi living monument. Monumen yang hidup. Kota Tuanya ada, bangunannya ada, tapi kehidupannya tidak ada.
Revitalisasi trotoar Kota Tua akan membuat masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi umum merasa nyaman. Lebih bagus kan kalau ke Kota kan kebanyakan pejalan kaki, ya mungkin lebih bagus pada nyaman gitu. Kan jarang yang bawa kendaraan kalau ke sini, paling naik kereta gitu. Untuk ya mungkin fasilitasnya sih yang ditingkatkan lagi. Untuk kayak contohnya kamar mandi sih, WC umum itu aja sih mungkin ya susah tadi saya. Harapannya sih Kota Tua bisa lebih nyaman buat pengunjung. Terus kalau bisa pepohonannya tuh lebih banyak biar kita tuh merasa nyaman dan sejuk. Mari kita berkontribusi di Kota Tua dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, dan ikut serta mempromosikan destinasi ini di media sosial.